Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khatimah dan surga atau SHS dengan cara belajar teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Para sahabat, sebelum kita lanjutkan, dalam rangka mengembangkan syiar dan dakwah bersama dari generasi ke generasi, mohon kiranya memberikan subscribe, like, dan share, dan mohon disebarluaskan kepada keluarga dan rekan-rekan lainnya. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya, serta menyediakan pahala mengalir untuk kita semua. Amin. Para sahabat, kali ini kita akan menyaksikan testimoni dari beberapa jamaah yang telah merasakan manfaat dari pembelajaran salat khusyuk metode 3T, tumakninah, tafakkur tadabbur, dan terapi Qur'ani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan ilmunya kepada saya, karena Allah memiliki ilmu yang tak terbatas, yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Saya bersyukur kepada Allah bisa berbagi ilmu yang bermanfaat kepada sesama walaupun hanya sedikit. Saya merasa terharu ketika banyak jamaah dari berbagai kalangan bisa menikmati ilmu ini. Mereka merasakan perubahan besar dalam hidupnya menjadi lebih baik. Berikut ini testimoni beberapa jamaah yang telah merasakan manfaatnya dari pembelajaran selama ini. Semoga bisa menambah keyakinan kita. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rahma, tinggalnya di Jakarta. Sudah ikut pelatihan sholat khusyuk, kira-kira sudah hampir 1 tahun ikut latihan. Dan yang saya rasakan itu banyak banget ya, dan terutama diri saya itu banyak banget kekurangannya, banyak banget yang saya rasakan setelah latihan sholat khusyuk, terutama akhlaknya ya, yang banyak banget. Soalnya saya juga dari Makassar. Orang Makassar kan terkenal ya, suka marah lah, suka apa ya, mungkin karena daerahnya panas ya, jadi banyaknya itu suka marah, galau, dikit-dikit emosi gitu loh Pak. Jadi sehingga kita juga merasakan tuh tersiksa loh, hidup kayak gitu, yang dikit-dikit mau emosi aja, dikit-dikit prasangka sama orang, dikit-dikit. Jadi kita juga yang nggak nyaman merasakan. Nah, setelah saya ikut pengajian yang banyak pengajian saya ikutin, tapi itu nggak berdampak gitu loh. Kita cuma tahu aja, biasa kan diberitahu akhlak gini-gini. Pulang dari pengajian kita lupa lagi, kayaknya nggak berbekas gitu loh di jiwa kita. Nah, setelah saya belajar sholat khusyuk, itu benar-benar yang selama ini saya cuma tahu kalau pengajian itu bahwa Allah, kita tahu sih teori, semua tahu teori. Tetapi setelah saya latihan, itu memang di sholat khusyuk itu yang paling penting latihannya ya. Karena kalau teori kita semua sudah belajar teori kemana-mana. Saya udah usia
hampir 60 tahun, 59 sekarang, itu udah belajar teori kemana-mana. Tapi dampak ke diri kita itu yang saya rasakan itu enggak ya. Setelah latihan, sholat khusyuk, yang benar-benar, dan saya merasakan memang harus benar-benar ya kita mau latihan, jadi bukan hanya sekedar, tapi benar-benar karena saya merasa memang saya butuh. Nah awalnya aja waktu dibilang sholat khusyuk, mesti tahu apa yang kita bicarakan, saya langsung nyari tuh arti-artinya, baru saya tahu itu arti dari bacaan sholat saya, itu saya nangis. Apalagi setelah latihan, aduh ya Allah, saya bilang, selama ini saya hanya tahu kamu Allah, Allah, tapi saya nggak tahu apa itu yang berdampak di diri saya. Itu yang membuat saya rasanya sayang banget ya kalau orang di luar ini nggak mau belajar. Itu sayang banget karena ini yang kita paling butuhkan ya. Saya pergi belajar kemana-mana, akhirnya kembali ke basic. Emang sholat yang mesti kita lakukan, mesti khusyuk ya, karena selama ini kita belajar, tapi sholat kita juga nggak khusyuk, nggak berdampak gitu loh. Nah yang saya rasakan itu, akhirnya sifat saya juga yang dari pemarah, jadi prasangka, yang suka galau, sekarang itu rasanya damai, tenang. Apalagi kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, saya butuh keselamatan, kebahagiaan. Hanya Engkau yang bisa memberikan itu. Aduh, betul-betul gemetar rasanya loh. Ya Allah, selama ini kita cari keselamatan, cari kebahagiaan itu bukan karena Allah, bukan sama Allah gitu. Kita cari di luar diri kita cari kemana-mana. Sekarang saya rasakan Pak, saya nggak perlu ke puncak, saya nggak perlu kemana-mana. Saya di rumah aja, saya rasain itu benar-benar kayak rekreasi terus setiap saat. Damai terus rasanya hati. Apa ya sudah nggak membutuhkan lagi yang lain, yang penting Allah sayang saya. Karena ternyata Allah kasih saya lebih dari materi ya. Lebih tidak ternilai semuanya, itu yang saya rasakan selama ini. Jadi terima kasih banget. Saya udah diajak bergabung, ikut di sholat khusyuk. Makanya apa yang saya rasakan, saya berbagi tadi sama Bu Evi. Bu Evi juga menangkap dan kita sering berdialog sama dia. Dia juga merasakan itu, ya Allah, Bu Rahmat. Saya juga merasakan gitu loh. Jadi saya apa yang saya rasakan, saya ajak-ajak orang, dan sekarang udah ada 6 grup. Di grup saya namanya Ar-Rahman. Jadi kita buat lagi, dan yang sudah ikut terapi sholat khusyuk kita ajak lagi, ikut lagi terapi Al-Qur'ani bersama Bu Yani. Makasih banget Bu Yani ya, yang sabar banget membimbing kita. Alhamdulillah, itu yang saya rasakan. Jadi marilah kita latihan, jangan hanya tahu teori aja. Karena kalau sampai ke teori aja tidak akan membekas di jiwa dan tidak akan merubah, tidak akan menjadi akhlak mulia. Mungkin segitu aja sharing saya. Makasih banyak guru-guru saya di sini. Aduh, semoga sehat ya, bimbing terus kami. Semoga Allah jaga terus deh, bisa membimbing kami terus-menerus. Terima kasih. Saya mau memberikan testimoni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah beberapa kali mendengarkan Pak Ustadz Lukman Hakim, menurut saya itu sungguh luar biasa. Beliau itu sangat ilmiah, berdasarkan Quran dan hadis, dan juga diterangkan secara sistematis dan juga runtut. Kita semua mudah mengerti, tetapi untuk dipraktekkan ternyata juga harus sesuai dengan individu masing-masing. Ada yang mudah, tetapi mungkin ada yang sulit, tergantung orangnya. Jadi dalam hal ini saya pikir beliau membutuhkan riset yang lama, pembelajaran yang lama, sehingga bisa menghasilkan ilmu yang seperti ini yang sudah diberikan kepada kita semua. Pendalamannya pasti lama. Kemudian beliau menuangkan juga di dalam buku
Dan saya kira itu sangat-sangat berharga, tidak hanya untuk generasi sekarang kita ini, tetapi untuk seterusnya, untuk anak cucu kita. Jadi dalam hal ini saya sangat apresiasi kepada Bapak Lukman Hakim, pahalanya semoga mengalir terus, untuk beliau diberikan kesehatan dan kesejahteraan untuk tetap melestarikan pembelajaran tentang sholat khusyuk ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya istri Pak Budi Mulyatno yang tanggal 19 Juli kemarin baru saja wafat. Oh iya Ibu. Saya berbagi pengalaman aja dengan almarhum Pak Ustadz. Jadi ketika di kamar jenazah, iya, alhamdulillah. Ketika saya di kamar jenazah itu kan Pak Ustadz saya hubungin ya, saya juga masih bingung gini, ini apa ini sih suami saya meninggal gitu. Tapi terus terang Pak Ustadz, itu meninggalnya itu memang tiba-tiba. Jadi saya begini bilang ini kan sakitnya itu sudah berlalu Pak Ustadz. Sakitnya itu sudah berlalu, sudah dioperasi batu ginjal dan sudah bagus. Kemudian memang ada asam lambungnya yang naik gitu. Biasanya kalau kayak begitu Pak Ustadz, saya minumin air anget cenderung ke panas itu, kemudian diurut punggungnya gitu Pak Ustadz, itu seperti sedia kala, bisa bermain sama cucunya, kemudian bisa aktivitas seperti sedia kala. Memang seminggu atau 2 minggu sebelumnya pernah telepon sama Pak Purwadi. Nah, iya. Pernah telepon cerita itu ya. Bahkan teleponnya itu sampai lama gitu Pak Ustadz, seru banget ngobrolnya gitu. Seru banget ngobrolnya, saya bilang, wah kayaknya ini banget sama Pak Purwadi ya, padahal kan belum kenal gitu. Beliau mau berbagi doa, di mana waktu itu Pak Purwadi itu pernah testimoni ketika penyembuhan anaknya Mas Bram ya, yang sakit itu. Nah di situ dia tercenung gitu, oh bagaimana ya cara menghubungi Pak Purwadi, minta doanya apa ya gitu. Akhirnya alhamdulillah melalui Mbak Yani bisalah berhubungan sama Pak Purwadi. Pagi-pagi Pak Purwadi bilang, silakan Pak Budi mau menghubungi saya. Akhirnya suami saya menghubungi Pak Purwadi, sempat ngobrol banyak gitu. Nah, menjelang wafatnya itu Pak Ustadz, itu benar-benar saya bilang, Pak, kita kan lagi belajar sama Pak Ustadz Lukman Hakim. Kata Pak Ustadz itu kan bahagia itu kita bersyukur, tapi sedih itu, sakit itu kan kita juga harus bersyukur, karena rasa bahagia atau rasa senang kan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya lagi purut-purut begini Pak Ustadz, kemudian dia terus istighfar seperti itu. Saya juga sambil di belakangnya. Tiba-tiba dia lagi di tempat tidur gitu, tiba-tiba dia jatuh aja ke bahu saya. Kemudian saya langkuh begitu, terus udah begitu aja Pak. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit itu, kebetulan rumah saya sama rumah sakit Kriminal Galaksi tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit. Dokter bilang, Bu, ini tidak ada sekitar 10 menit yang lalu. Dan itu saya yakin, saya dengar gitu, itu ya itulah yang terakhir, karena selama perjalanan udah nggak ada reaksi lagi gitu. Jadi memang selama WFA di rumah gitu, selama berapa bulan kan memang lagi full banget tuh sama ceramahnya Pak Ustadz, kemudian memang lagi terapi Qurani, lagi terapi tawakal, memang lagi full power gitu loh Pak Ustadz, apalagi habis Hari Raya Idul Fitri gitu. Jadi saya merasa, ya Allah, saya juga kembali lagi mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan kepada suami saya, bahwa sakit itu kan harus bersyukur. Jadi ketika saya kehilangan juga, oh gimana ya, saya harus bersyukur dalam keadaan seperti ini. Makanya saya merasa bersyukur banget saya bergabung sama Pak Ustadz Lukman Hakim. Itu benar-benar saya praktekkan, di mana kehilangan yang sangat gitu, tapi kita menyaksikan dia pergi gitu dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan ikhlasnya dia gitu, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah, dari mulai pemakaman dan lain sebagainya. Kemudian pada saat menjelang kematiannya, dia benar-benar lagi full mengikuti ajaran Pak Ustadz. Awardnya kebetulan kan saya adminnya juga Pak Ustadz di Istiqomah saya, kebetulan saya kan adminnya. Dan suami saya juga kan di situ juga ada namanya gitu. Jadi benar-benar saya selalu latihan berdoa.
Dan manfaatnya memang luar biasa Pak Ustadz. Mungkin memang saya untuk latihan awat saya susah banget kok ya maksudnya. Tapi saya berusaha belajar secara langsung bahwa oh begini ya rasa sakit dari Allah itu begini ya. Kemudian kita benturkan lagi, oh ya Allah, kau berikan ini berarti kau masih kau berikan kekuatan. Makanya saya mau terima lamaran anak pula. Jadi ditubi gitu, tapi ya Allah, udah engkau yang memberikan, engkau pula kau kembalikan padamu. Dan itu memang benar-benar saya rasakan, saya praktekkan. Jadi saya tegar di depan anak-anak, di depan yang lain. Ya saya cukup mengadu sama Allah aja. Makanya saya sekarang bisa ikut bergabung tuh benar-benar rezeki besar buat saya gitu. Saya bisa mengantarkan suami saya seperti itu pada saat wafatnya. Ya Allah, benar-benar dia lagi mempraktekkan apa yang Pak Ustadz Pak Ustadz ajarkan. Nggak pagi, nggak siang, terus seperti itu dalam sakitnya. Dan ketika itu saya bilang, Pak, sakit itu dari Allah, jadi kita juga harus bersyukur, bahagia juga. Nah, lagi praktik tiba-tiba jatuh ke sini Pak Ustadz, hembusan, sekali hembusan langsung udah nggak ada. Makanya saya juga sampai sekarang masih ya Allah, begini ya rahasia engkau benar-benar Masya Allah gitu. Makanya saya mau berterima kasih pada Pak Ustadz di kesempatan hari ini. Saya bisa mengantarkan suami saya, karena kan saya ngajak sholat khusyuk Pak Ustadz. Saya ngajak sedekah, kita sholat khusyuk yuk. Kebetulan ini teman yang saya daftarkan berhalangan. Iya, mau. Langsung semangat gitu Pak Ustadz. Ya rentang waktu sekian malah justru dia yang, karena memang WFA sementara saya kerja, setiap mau ada Zoom meeting hari Kamis tuh, dia selalu udah standby. Selalu udah pasang laptop, selalu udah merapi, langsung pakai baju koko dan lain sebagainya. Benar-benar dipersiapkan acara buat mempersiapkan ke Pak Ustadz. Makanya saya terima kasih banget pada Pak Ustadz, Pak Gatot, Pak Purwadi, dan semua jemaah. Mudah-mudahan bisa tetap eksis di sini, insya Allah istiqomah, karena saya udah ngelihat ya Allah, demikian gampangnya gitu. Semudah itu dia ambil gitu, dalam keadaan kita sendiri yang tahu kondisi dia seperti apa. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Mohon dimaafkan kalau Pak Budi selama hidupnya mungkin pernah ada yang kurang berkenan di hati Pak Ustadz dan Bapak-Bapak Ibu sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya terharu karena saya juga merasakan seperti yang mungkin teman-teman yang lain rasakan. Saya merasa banyak dibantu sama Pak Lukman selama ini. Hati saya yang sering gundah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Allah masih sayang sama kita. Alhamdulillah saya ketemu Pak Lukman. Hati saya jadi merasa lebih tenang, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Nggak bisa ngomong karena banyak sekali yang saya rasakan setelah saya mengikuti awat. Saya mengikuti terapi setiap hari. Sehari saya 2 kali, 3 kali. Saya merasakan kehidupan saya jauh lebih tenang, lebih baik. Mungkin banyak juga yang sudah merasakan seperti saya. Saya ikut Pak Lukman sudah lama, tapi saya baru merasakan yang lebih itu baru setelah pandemi ini. Saya bersyukur sekali. Terima kasih banyak Pak Lukman. Ya, makasih Bu, sama-sama Ibu. Itu dari Allah semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin saya bukan ini saya sampaikan testimoni, tapi saya juga sama Pak Gatot share untuk memberikan motivasi kepada Bapak Ibu jamaah KPM di tempat ini. Jadi sebenarnya sampai sekarang pun saya masih mengikuti latihan, mengikuti Zoom, komunikasi dengan Pak Lukman sama Pak Jekan. Kenapa? Karena memang komunikasi dan pengajian itu membantu meningkatkan kualitas sholat saya. Terus
Sekarang saya tadi baru dengar, baru lihat, saya ikuti, saya amati, ada orang yang berikut seminggu, tadi Pak Elwin ya, itu langsung merasakan nikmatnya, ada perubahan yang dasar dalam sholatnya. Ada kapan itu Pak Bu Rahma, ada tadi yang lain, banyak sekali banyak perubahan-perubahan. Tapi tadi Pak Gatot sampaikan, ada juga yang sudah ikut-ikut enggak jadi-jadi, enggak ada rasanya. Bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun enggak ada. Akhirnya frustasi, akhirnya malas enggak ikut ini. Nah ini salah sebenarnya. Bapak Ibu semua yang belum bisa merasakan, menurut saya nggak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir. Kenapa? Contohnya Pak Gatot juga ngalami dan saya lebih ngeri lagi saya itu. Saya itu kenal Pak Lukman tahun 99. Nah itu jangankan ikut pengajiannya, ikut Pak Lukman aja nggak mau saya. Ikut sebentar, metodenya Pak Lukman saya tinggal tuh, lamanya 10 tahun. Jadi 99 sampai 2009 saya tidak menyentuh Pak Lukman. Saya masih asik mencari ilmu di luar, ya, dari ustadz ke ustadz, kiai ke kiai, dari gunung ke gunung, dari laut ke laut, ya, dari Jawa Timur ke Jawa Barat dan seterusnya. Itu karena saya pengen mendapatkan sebenarnya motivasi apa? Motivasi saya ingin mendapatkan sholat yang indah, saya damai, kalau ada masalah cepat terselesaikan, hati saya bahagia. Jadi hakikinya sebenarnya kebahagiaan yang saya cari. Dan ternyata yang saya temukan nggak dapat itu. Ketemunya ternyata setelah saya ketemu Pak Lukman. Maka tahun 2009 setelah saya pindah dari Makassar ke Medan, baru saya mempelajari ilmu Pak Lukman. Ketemu pun tidak langsung saya langsung menikmati, enggak, ada perubahan kecil-kecil. Lalu saya bertanya-tanya, kenapa kok nggak bisa? Nah, disitulah saya konsultasi kepada Pak Lukman, saya mulai diajarkan bagaimana terapi ihsan, saya ingat waktu itu, terapi ihsan seperti apa? Seperti ini, ya, bahasanya waktu itu begini, ya Allah, Engkau melihatku, Engkau mendengarku, Engkau memperhatikanku. Itu saya ulang tanpa motivasi apa. Pokoknya saya ngerti itu aja. Kemudian Engkau memahami pikiranku, Engkau memahami perasaanku, Engkau memahami isi hatiku, Engkau memahami keadaanku, Engkau memahami permasalahanku. Itu 2 hal itu yang saya lakukan berulang-ulang. Ternyata, alhamdulillah, sebenarnya kata-kata itu ada di dalam sholat kita ketika kita ngomong Sami Allahu liman hamidah. Sebenarnya sama di situ. Nah, disitulah setelah ulang saya mulai merasakan kepedean saya mulai merasa ada kenikmatan. Nah, makin dalam mulai saya belajar terapinya waktu itu. Terapi mulai terapi syukur, terapi ikhlas, terapi tawakal, nggak banyak-banyak, plus terapi ihsan, itu terus menerus sampai akhirnya saya bisa merasakan seperti yang Bapak Ibu pernah testimonikan. Jadi bayangkan saja saya untuk bisa mencapai itu perlu 10 tahun ditambah barangkali 3 tahun, 13 tahun saya baru bisa merasakan yang diajarkan Pak Lukman. Kenapa? Pertanyaannya, kok lama Pak Purwadi, kenapa? Setelah saya renung-renung, saya pelajari, ternyata rupanya ada hijab di dalam diri saya. Hijab yang pertama, saya merasa sudah berguru ke sana kemari. Ya, saya ke sana kemari, saya rasa udah gampang lah, pasti ilmu gini gampang. Ternyata nggak masuk juga. Kedua, saya tidak patuh pada apa yang diajarkan Pak Lukman. Seharusnya apa yang diajarkan saya istiqomah. Seperti sekarang istilahnya award. Dulu belum ada award. Belum adanya YouTube, belum ada apa-apa dulu, masih buku. Nah, saya nggak tertib pada waktu itu di tahun 1999 sampai tahun 2009, 2008 lah. Saya masih belum tertib menjalankan. Nah, ketika saya sudah tahu hijab-hijab yang ada di diri saya, termasuk hijab gini, termasuk hijab bahwa ketika sholat, kita belajar ini, kita langsung buru-buru pengen khusyuk. Enggak gitu juga. Ketika kita pengen buru-buru khusyuk, malah kita nggak dapatkan kekhusyukan. Kok orang lain bisa, saya nggak bisa ya? Saya pengen khusyuk, niat, Allah, saya pengen khusyuk, ya Allah. Kok Allah diperintah-perintah gitu loh. Kalau mau khusyuk, bilanglah sama tadi. Sebenarnya rumusnya tadi, Allah mendengarku, Allah melihatku, Allah memahami hatiku, perasaanku, dan pikiranku. Kalau itu nancep gitu aja, kita nggak usah minta khusyuk, ya dikasih khusyuk.
mulailah di situ saya merasa menikmati. Ketika saya berterapi syukur, saya merasakan nikmat dan akhirnya menangis keluar air mata. Kadang di event yang lain ketika saya terapi ikhlas, saya baru merasakan menikmati itu, dan seterusnya lama-lama terbiasa. Ketika terapinya sudah mulai nancep, sholat saya mengikuti. Apalagi di belakangan udah ada petunjuk dari Pak Lukman yang membimbing bagaimana kita membaca Al-Fatihahnya itu. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya merasa bersyukur dan itu terus tak jalani dan saya bisa nikmati, saya tularkan kepada anak istri, kawan dan teman. Mungkin itu. Dan untuk yang di Bandung, saya sebenarnya posisi saya kadang Jakarta, kadang Bandung. Mangga nanti yang di Bandung bisa kontak-kontak, kita sharing saja. Sebelum mungkin ketemu Pak Lukman atau Pak Gatot, saya tidak keberatan untuk dijak sharing. Mungkin itu dari saya, ada kata-kata yang salah, kurang pas, mohon maaf. Oke, apa yang saya peroleh setelah saya menikmati sholat saya? Nah, pertanyaan gitu berikutnya. Tadi susah, kemudian perjuangan, sampai saya mendapatkan apa yang satu, bahwa saya merasa secara hakiki bahagia sekali. Saya damai sekali. Saya kalau ada masalah yang berat, nggak gampang, saya roboh. Dulu saya merasa kalau diumpamakan sebuah pohon yang sebenarnya tumbuh di atas sebuah tanah, lalu pohon itu daunnya rindang, karena saya rajin sholat, rajin berzikir, tetapi sebenarnya itu belum fokus. Pohon itu tumbuh rindang menaungi anak rumah saya, keluarga saya adem, tapi tidak pernah ada buahnya, buah keimanan. Jangannya buahnya, bunga pun tidak pernah ada. Bunga itu hal yang bisa dinikmati oleh manusia, baik urusan dunia dan akhirat. Jadi jangankan buahnya, bunga pun enggak. Jadi dari jauh orang lihat Pak Purwadi pohonnya rindang, sejuk. Tapi sejujurnya itu enggak ada buah. Sholat ibaratnya sholat secara syariat, tetapi saya enggak menikmati hakikat dari sholat sendiri. Nah, ketika saya sudah memperoleh sesuatunya, rupanya mulai berbunga, bunga boleh. Dunia saya dipenuhi oleh Allah. Dunia, macam-macam dunia lah. Kita bilang pangkat, jabatan, harta, cukuplah. Yang tadinya nggak secukupi. Begitu, yang penting lagi adalah bukan itu. Ternyata itu juga nggak membuat saya bahagia. Yang paling bahagia adalah keimanan ketika secara hakikat saya menikmati sehari-hari kedamaian, kebahagiaan. Bahkan kalau saya merenung-renung, kadang saya diberikan semua ini oleh Allah. Saya malu sama Allah kalau sholat saya hanya sholat. Kalau saya meninggalkan sholat, malu juga rasanya gitu. Jadi itu akhirnya kenikmatan hakiki, itulah yang saya cari selama ini, selama berpuluh-puluh tahun. Yang dari gunung ke gunung itu juga nggak omong kosong. Saya sampai gunung mana saja. Yang di Jawa Barat, saya sampai kemana coba? Daerah sampai ke Pamengpeuk sana, sampai Cirebon, Ciremai, sampai mana saja udah telusuri dari ujung timur, ujung barat. Ternyata jawabannya sederhana, ada di dalam ilmu yang diajarkan oleh Pak Lukman Hakim. Terima kasih Pak Lukman yang telah membimbing saya dari yang tadi dunia gelap, dunia yang saya sebenarnya kegelisahan, akhirnya saya menemukan kebahagiaan. Mudah-mudahan istiqomah dan saya akan terus mengikuti terus sampai ilmu itu ternyata ilmunya Pak Lukman nggak mandek, nggak akan berhenti, saya akan ikut terus sampai mungkin maut yang akan mengambil saya. Insya Allah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini kita pelajari ini tentang bagian dari ma'rifatullah, mengenal Allah ini memang seharusnya luar biasa bagi kita semua gitu Pak. Karena dasar dari kehidupan ini memang mengenal Allah dulu gitu. Nah, saya teringat dari awal belajar di Pak Lukman itu, awalnya itu diperkenalkanlah saya oleh Pak Lukman itu kepada Allah, siapa Allah itu. Gitu. Saya waktu itu bermasalah, masalahnya begitu banyak, masalah kehidupan itu. Mau saya sih, Pak Lukman mau menyelesaikan masalah itu gitu. Saya minta tolong Pak Lukman, gimana saya ini banyak masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi pada saat saya ketemu Pak Lukman itu bukan kok diajak menyelesaikan masalah itu, tetapi saya diperkenalkan siapa Allah itu sebenarnya. Allah itu begitu luar biasanya. Allah begitu sayang kepada kita,
mengurus kita sejak kita dalam kandungan sampai sekarang pun mengurus tiada henti. Kita tidur, Allah masih mengurus kita. Jantung dipompa, aliran darah, pikiran kita, semua diurus oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi? Kita lalai kepada Allah. Kita selalu selalu memikir yang di luar diri kita gitu, termasuk saya waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Permasalahan hidup bertubi-tubi terjadi dalam diri saya. Karena saya tidak tahu siapa Allah itu. Sholat dilakukan sejak kecil, tetapi tidak tahu sholat itu apa. Nah, itulah yang terjadi. Oleh karena itu, pada saat temuan saya dengan Pak Lukman itu, saya hanya dikasih tahu, oh Allah itu gini loh, Allah itu baik, Allah ngurus kita, oh, Allah itu perhatian, menyayangi kita, sampai kapanpun kita disayangi Allah. Nah, kesadaran itulah Bapak Ibu yang diperkenalkan saya kepada Allah oleh Pak Lukman. Itulah yang mendarah daging dalam diri saya, yang merasuk ke dalam jiwa saya sehingga saat ini. Sehingga permasalahan hidup jadi kecil bagi saya gitu. Di dalam diri kita aja dikasih begitu banyak, tidak pernah kita pikirkan. Yang kita pikirkan hanya yang di luar diri, keinginan itu saja setiap hari. Itulah kesadaran awal yang saya temukan dari Pak Lukman. Nah, kesadaran itulah menghunjam dalam diri saya sampai sekarang. Sehingga apapun yang saya lakukan ini hanya karena Allah aja. Karena sudah banyak yang diberi oleh Allah gitu. Nah, itulah Bapak Ibu, mengapa mengenal Allah itu begitu penting bagi saya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sekarang udah ada metode yang tepat sekali, yang udah fokus dengan awat itu untuk mengenal Allah. Pada saat dulu saya ketemu Pak Lukman itu metodenya masih zikir biasa gitu ya. Tetapi sekarang alhamdulillah Bapak Ibu, saya bersyukur sekali dengan metode yang begitu simpel bisa mempertahankan, membangkitkan kesadaran kita itu luar biasa. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Rahma tadi gitu, metodenya luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu sekedar sharing dari saya, ya, sekedar sharing dari saya, pengalaman saya dengan Pak Lukman itu. Kenapa kita selalu gelisah, selalu kecewa, selalu marah segala macam? Karena kita tidak tahu siapa Allah itu. Nah, inilah yang perlu kita ulang-ulang, kita tekunin dalam awat itu supaya menghunjam kesadaran itu ke dalam diri kita gitu. Kalau itu udah menghunjam ke dalam diri kita, menjadi jiwa kita, insya Allah hidup kita itu tenang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah segala macam itu udah nggak ada apa-apanya karena kita tahu Allah begitu sayangnya kepada kita. Mungkin itu sekedar sharing dari saya.